Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Anak-anak yang soleh dan cerdas, pada kesempatan video kali ini Bapak ingin membahas 7 faidah daripada ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kita memahami 7 faidah ini akan menambah nilai dan kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menukil dari kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, setidaknya ada 7 faidah daripada ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah raf'ud darajat, yaitu Allah mengangkat derajat orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan setan-setan terbelenggu. Dengan terbukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya syaitan, maka akan mempermudah langkah seseorang di dalam melakukan ketaatan, sehingga kutub kebaikan itu daya tariknya lebih kuat ketika bulan Ramadan. Maka jangan heran ketika datang bulan Ramadan, orang berbondong-bondong melakukan kebaikan. Salatnya makin baik, sedekahnya makin banyak, ibadah-ibadah sunnahnya makin kuat. Karena apa? Karena daya tarik daripada kutub kebaikan semakin kuat, dan melemahnya kutub daya tarik kutub keburukannya menjadi lemah. Makanya dengan semakin banyaknya melakukan ketaatan, semakin mudah di dalam melakukan ketaatan, maka dengan ketaatan ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Jadi yang pertama adalah raf'ud darajat. Yang kedua adalah takfirus sayyi'at. Allah mengampuni dosa-dosa, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan. Barangkali kita sudah menghafal hadis yang menyatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala fi riwayah. Ketika seseorang, barang siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan muhasabah, evaluasi diri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampunan di bulan Ramadan itu sangat besar. Rahmat di bulan Ramadan, rahmat Allah di bulan Ramadan pun sangat banyak. Maka dengan datangnya bulan Ramadan kita berpuasa, kemudian puasa kita adalah puasa yang dilandasi dengan iman, dan ditambah dengan perhitungan evaluasi yang sangat detail atas ibadah-ibadah kita, maka ini akan menjadi pengampun dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan cerdas, faidah yang ketiga yang termaktub di dalam kitab Maqasidus Shaum karya Al-Izz bin Abdissalam adalah kasrus syahwat. Ketika kita puasa adalah menjadi satu sarana untuk memperkecil atau mempersempit ruang gerak syahwat kita. Makanya dengan kita berpuasa menjadi tidak leluasa nafsu untuk berontak, nafsu untuk mengajak kita pada keburukan. Inilah kekuatan daripada puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat,
Ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, wahai anak-anak muda, man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian sudah mampan, kalian sudah matang dari segi fisik, dari segi jasmani, rohani, dan juga mampu menafkahi diri sendiri dan orang lain, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya nikah itu adalah lebih menjaga mata, menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan juga lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati', nah tetapi kalau misalnya nggak bisa, belum mampu, belum matang, belum mapan, artinya belum bisa menafkahi ya, fa'alaikum bisyam, fa'alaihi bisyam, maka berpuasa. Fa'alaihi bisawm, maka berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena kalau misalnya nggak mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dengan menikah, maka jaga pandangan dan kemaluan dengan berpuasa, karena puasa ini mampu menekan syahwat. Kemudian faidah yang keempat daripada puasa di bulan Ramadan adalah takfirus shadaqat. Kita akan lebih banyak melakukan sedekah, kita akan lebih banyak bersedekah membantu orang lain. Kenapa? Karena rasa empati kita tumbuh dengan kita berpuasa. Kita merasakan dahaga, kita merasakan haus, kita merasakan lapar. Ini menjadi satu empati buat diri kita yang dulu mungkin kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, bagaimana mereka kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dengan kita merasakan lapar dan haus ini muncul rasa simpati, rasa empati untuk kita berbagi. Makanya Rasulullah SAW, kalau Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tetapi Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, orang yang paling dermawan Rasulullah itu. Begitu masuk bulan Ramadan menjadi lebih dermawan lagi Rasulullah. Karena apa? Karena tadi ketika masuk bulan Ramadan bertambah seharusnya simpati kita, bahkan empati kita terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya faidah yang kelima, anak-anak yang soleh dan cerdas, adalah tawfirut ta'at. Ketika datang bulan Ramadan ini, kita akan semakin banyak melakukan ketaatan. Hampir sama dengan faidah yang pertama. Jadi satu faidah dengan faidah yang lainnya saling berhubungan, saling berkaitan. Maka ketika datang bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah yang sudah pernah kita lakukan akan bertambah lagi intensitasnya, akan bertambah lagi kuantitasnya, dan bahkan akan bertambah lagi kualitasnya. Begitu masuk kita bulan Ramadan. Ini adalah salah satu faidah daripada bulan Ramadan yang harus kita pahami. Maka silahkan perbanyak amalan-amalan yang bisa menambah nilai ibadah puasa kita, yang bisa menambah pundi-pundi amalan kita sebagai bentuk penghambaan kita dan sebagai bentuk bukti kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan ini. Kemudian faidah yang keenam adalah syukru alimil khafiyat. Kita bersyukur karena kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin ketika kita tidak berpuasa kita tidak merasakannya, seperti lapar, haus, menumbuhkan empati, menumbuhkan simpati, yang dengan rasa haus ini, dengan rasa dahaga ini, kita bisa merasakan bagaimana nanti haus di dunia saja kita sudah lemas, lemah, tidak berdaya. Lapar di dunia saja kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk banyak melakukan aktivitas. Bagaimana nanti kemudian ketika kita berada di akhirat, ketika kita berada di yaumul mahsyar, ketika kita merasakan dahaga, ketika kita merasakan lapar di sana, bagaimana kondisinya nanti? Nah,
Dari sinilah kemudian kita bisa menambah pundi-pundi amal kita ketika kita mengetahui hal-hal yang terluput dari kita tentang bagaimana nikmat Allah ada dalam kehidupan kita. Ya, memang kadang nikmat itu baru kita rasakan setelah nikmat itu hilang. Ketika kita lapar, kita baru merasakan bahwasanya makan itu adalah nikmat. Ketika kita haus, kita baru merasakan ternyata minum itu adalah satu kenikmatan yang besar. Tetapi kalau kita tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan haus, ya sudah, makan dan minum menjadi hal yang biasa yang tidak memberikan dampak apa-apa terhadap keimanan kita. Kemudian faedah terakhir daripada ibadah puasa yang termaktub di dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Izz bin Abdus Salam adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi, yaitu tercegahnya diri kita dari munculnya keinginan di dalam melakukan maksiat. Karena kita lapar, yang kita pikirkan adalah hal yang mubah, yaitu yang kita pikirkan makan dan minum untuk menghilangkan rasa haus dan rasa lapar di dalam diri kita. Tetapi yang namanya nafsu itu ketika diberikan sesuatu, dia minta lagi, ngelunjak. Maka dengan kita berpuasa, karena yang kita pikirkan hanya makan dan minum, sehingga membuat nafsu ini ruang geraknya menjadi sempit. Kalau seandainya nafsu sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, dia akan mencari pelampiasan lain, sehingga kita akan melakukan sesuatu yang lain yang sekiranya bisa melampiaskan nafsu kita. Kalau nafsu sudah dikasih lagi, ya, dibiarkan lagi, kita turutin lagi keinginannya, maka dia akan mencari hal lain terus sampai kita melakukan maksiat, sehingga nafsu ini terlampiaskan. Tapi dengan puasa kita mempersempit gerak nafsu ini. Nah, ketika nafsu sudah terkendali, ruang geraknya bisa kita kendalikan, maka kita akan terjauh daripada perbuatan maksiat. Maka dengan puasa Ramadan ini, dan sebagaimana yang tadi sudah dibahas 7 faedah puasa ini, mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang faedah puasa menambah kekhusyuan kita, kekhidmatan kita di dalam beribadah, bertambah semangat kita, kemudian menjadi berkualitas ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita derajat takwa di sisi-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan salah satu tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan adalah semakin baik dan menjadi baik diri kita setelah berlalunya bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.